Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibah Farah Anindya, NPM 0620015881 dari kelas 3B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas paper saya yang berjudul Mode of Transmission Penyakit Menular. Paper ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi penyakit menular yang diampu oleh Bapak Jaya Maulana, SKM MKes Epid. Di paper kali ini terdapat 3 bab, di mana bab pertama merupakan pendahuluan, bab yang kedua merupakan pembahasan, dan bab yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita simak video pembahasan kali ini. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Sakit menurut Parson adalah keadaan di mana adanya ketidakseimbangan fungsi normal pada tubuh manusia, termasuk sejumlah sistem biologis dan kondisi penyesuaiannya. Penyakit adalah salah satu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Penyakit dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Menurut Noto Atmojo 2003, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan, berpindah dari orang yang satu ke orang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Suatu penyakit dapat menular dari satu orang ke orang yang lain apabila ada agen yang dapat dikelompokkan menjadi golongan virus, bakteri, protozoa, dan sebagainya. Penyakit menular merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar di hampir semua negara berkembang karena angka kesakitan dan kematiannya yang relatif tinggi, namun waktunya relatif singkat. Penyakit menular merupakan hasil perpaduan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor tersebut yaitu host, agent, dan environment. Ketiga faktor ini disebut sebagai segitiga epidemiologi atau epidemiological triangle. Penyakit terjadi akibat adanya ketidakseimbangan ketiga faktor tersebut. Penyakit menular berkaitan erat dengan epidemiologi. Epidemiologi berasal dari kata epi yang berarti atas, demos yang berarti rakyat atau penduduk, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Epidemiologi mempelajari tentang distribusi, frekuensi, serta determinan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat agar bisa dikendalikan. Terdapat beberapa jenis penyakit yang termasuk ke dalam jenis penyakit menular, yaitu COVID-19, influenza, TBC, cacar, malaria, DBD, sifilis, HIV/AIDS, hepatitis, dan sebagainya. Namun, setiap penyakit tersebut memiliki pola penyebaran dan media penularan yang berbeda. Tiap penyakit memiliki jalur penularan dan media penularan tersendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme agen meninggalkan reservoir atau penjamu, serta apa saja contoh penyakitnya. Yang kedua, bagaimana mekanisme penularan penyakit menular berdasarkan jalur penularannya atau mode of transmission, serta apa saja contoh penyakitnya. Dan yang terakhir adalah apa saja media penularan penyakit menular, serta apa saja contoh penyakitnya. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui mekanisme agen meninggalkan reservoir atau penjamu, serta contoh penyakitnya. Kedua, untuk mengetahui mekanisme penularan penyakit menular berdasarkan jalur penularannya atau mode of transmission, serta contoh penyakitnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui media penularan penyakit menular, serta contoh penyakitnya. Bab 2 Pembahasan. Mekanisme agen meninggalkan reservoir atau penjamu, serta contoh penyakitnya. Pada umumnya, selama unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab masih memiliki kesempatan untuk hidup dan berkembang biak di dalam tubuh penjamu, maka ia akan tetap tinggal di tempat potensial tersebut.
Akan tetapi, setiap penjamu selalu memiliki usaha perlawanan terhadap setiap unsur agen yang mengganggu dan mencoba merusak keseimbangan dalam tubuh penjamu. Setiap agen yang akan meninggalkan penjamu di mana ia berada dan berkembang, biasanya akan keluar dengan cara tersendiri sesuai dengan jenis dan sifat masing-masing. Cara agen keluar dari tubuh penjamu dapat dibagi dalam beberapa bentuk, walaupun ada beberapa agen yang menggunakan lebih dari satu cara. Cara yang pertama yaitu melalui saluran pernafasan. Penularan terjadi ketika reservoir atau penderita mengalami batuk, bersin, atau berbicara namun tidak menggunakan masker atau menutup mulutnya. Maka, droplet dari penderita tersebut akan mengkontaminasi benda-benda di sekitarnya atau bahkan bisa langsung terhirup oleh orang lain sehingga penularan pun terjadi. Salah satu contoh penyakit yang penularannya melalui saluran pernafasan adalah flu atau pilek. Penyakit flu adalah salah satu penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus yang biasa disebut dengan virus influenza. Pada dasarnya, virus influenza memiliki 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Tipe A dan B adalah virus yang umumnya menyerang manusia, sedangkan virus tipe C jarang menyerang manusia. Penyebaran virus influenza biasanya melalui udara, berbagai alat makan dan minum, sentuhan langsung dengan cairan yang terinfeksi atau dari permukaan yang telah terinfeksi. Virus yang menempel di kulit dapat masuk ke dalam tubuh saat menyentuh atau menggaruk hidung dan mulut. Cara penularan yang kedua yaitu melalui saluran pencernaan. Penularan dapat terjadi melalui ludah, muntahan, ataupun tinja. Penularan juga dapat terjadi karena faktor lingkungan yang kurang bersih. Salah satu penyakit menular yang penularannya melalui sistem pencernaan adalah kolera. Kolera adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penderita kolera biasanya mengalami dehidrasi yang cukup parah. Bakteri ini dapat menyebar melalui feses yang dikeluarkan dari penderita ataupun makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri penyebab kolera. Misalnya, ketika penderita kolera tidak mencuci tangan setelah dari toilet, lalu ia menyiapkan makanan atau minuman, maka makanan atau minuman tersebut dapat terkontaminasi bakteri penyebab kolera. Selain itu, penularan bakteri Vibrio cholerae juga dapat menular melalui air yang terkontaminasi, penggunaan toilet umum yang kebersihannya tidak terjaga, serta sanitasi yang buruk. Cara penularan yang terakhir yaitu melalui saluran urogenitalia atau kelamin. Penularan patogen biasanya bersamaan dengan urin atau zat lain yang keluar melalui saluran tersebut. Salah satu penyakit yang penularannya melalui urogenitalia adalah hepatitis B. Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang dapat menyebabkan peradangan hati akut yang pada sebagian kecil kasus dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Selain virus, hepatitis B juga dapat disebabkan oleh zat-zat kimia yang digunakan sebagai obat dalam industri modern. Penularan terjadi ketika zat-zat kimia tersebut mungkin saja tertelan, terhirup, atau diserap melalui kulit penderita. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui penularan horizontal dan penularan vertikal. Penularan horizontal terjadi dari seorang pengidap infeksi VHB kepada individu lain. Penularan VHB dapat melalui selaput lendir alat kelamin akibat berhubungan seks dengan penderita. Sedangkan penularan vertikal terjadi dari seorang pengidap yang hamil kepada bayi yang dilahirkannya. Pembahasan yang kedua adalah mekanisme penularan penyakit menular berdasarkan jalur penularannya atau mode of transmission serta contoh penyakitnya.
Mekanisme penularan penyakit manusia adalah melalui pintu masuk atau entry point bagian tubuh manusia seperti mulut, hidung, kulit, dan telinga. Mulut dan hidung adalah bagian tersering sebagai jalan masuk kuman bakteri. Penyakit infeksi dapat ditularkan kepada manusia yang sensitif melalui beberapa cara yang disebut sebagai mode of transmission, baik yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dari orang ke orang lain atau penyebarannya pada kelompok populasi ditinjau dari aspek epidemiologi. Tiap kelompok memiliki jalur penularan tersendiri dan pada garis-garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu penularan langsung dan penularan tidak langsung. Penularan langsung. Penularan langsung adalah penularan penyakit yang terjadi melalui kontak kulit ke kulit atau skin to skin, melalui ciuman atau hubungan seksual, serta kontak langsung dengan tanah. Penularan langsung terjadi dari penderita atau reservoir ke tubuh penjamu potensial baru. Adapun penularan langsung dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok tertentu, di antaranya yang pertama, penularan langsung dari orang ke orang. Kedua, penularan langsung dari binatang ke orang. Ketiga, penularan dari tumbuhan ke orang. Dan yang terakhir adalah penularan dari orang ke orang melalui kontak dengan benda lain. Salah satu penyakit yang termasuk dalam kategori penularan langsung adalah sifilis. Penyakit sifilis merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spiroseta atau lebih dikenal dengan nama Treponema pallidum. Sifilis telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai akibat dari berhubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Bakteri ini umumnya menginfeksi melalui kontak seksual langsung, namun juga bisa menular dari ibu yang menderita sifilis ke janin yang dikandungnya. Penyakit sifilis termasuk ke dalam kelompok penularan langsung dari orang ke orang. Yang kedua adalah penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung adalah proses penularan penyakit secara tidak langsung yang terjadi saat agen berpindah melalui organisme, benda, atau melalui perantara ke host yang rentan sehingga menimbulkan penyakit pada host itu sendiri. Penularan penyakit ini terjadi melalui media-media tertentu. Pembahasan yang ketiga adalah media penularan penyakit menular serta contoh penyakitnya. Penularan penyakit dapat terjadi melalui jalur-jalur penularan atau mode of transmission. Jalur penularan penyakit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penularan langsung dan penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung akan menularkan agen penyakit melalui media-media penularan. Berdasarkan media penularannya, penyakit menular dibedakan atas beberapa sumber penularan, di antaranya yang pertama, penyakit yang ditularkan melalui air, meliputi waterborne disease, water-wash disease, water-wash disease, water-related insect vectors. Yang kedua, ada penyakit yang ditularkan melalui udara. Yang ketiga, penyakit yang ditularkan melalui vektor, dan yang terakhir adalah penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman. Penyakit yang ditularkan melalui air. Yang pertama adalah waterborne disease. Penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum yang mengandung kuman patogen. Salah satu contoh penyakit tersebut adalah diare. Diare adalah suatu penyakit di mana penderitanya akan mengalami buang air besar yang sering dan fesesnya mengandung air yang berlebih. Ada 4 jenis bakteri penyebab diare, yaitu Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. coli. Penularan penyakit diare dapat melalui air dan makanan yang tercemar, tangan yang tidak higienis, BAB di sembarang tempat,
serta botol susu yang kurang bersih. Yang kedua adalah water wash disease. Penyakit yang disebabkan karena kurangnya air bersih. Adanya penyakit ini erat kaitannya dengan higien perorangan yang buruk, kebersihan alat-alat makan dan pakaian. Salah satu penyakit tersebut adalah skabies. Skabies adalah salah satu penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi tungau Sarcoptes scabiei. Skabies dapat ditularkan melalui penggunaan barang-barang pribadi secara bersama, seperti tempat tidur, pakaian, atau handuk. Yang ketiga adalah waterborne disease. Penularan penyakit oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air. Salah satu contoh penyakitnya adalah schistosomiasis. Schistosomiasis atau bilharzia adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit yang hidup di air pada daerah subtropis dan tropis. Infeksi umumnya dimulai saat penderita melakukan kontak dengan air yang terkontaminasi saat berenang, mencuci, atau saat mengayuh kapal. Yang terakhir adalah water-related insect vectors. Penularan penyakit melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Salah satu penyakitnya adalah malaria. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyakit yang ditularkan melalui udara atau airborne disease. Penularan melalui udara adalah cara penularan yang terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda yang terkontaminasi. Penularan dapat terjadi karena mengisap udara yang mengandung unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab. Penularan penyakit melalui udara dapat terjadi dalam bentuk droplet nuklei maupun dalam bentuk das. Droplet nuklei keluar melalui mulut atau hidung di saat bersin, batuk, berbicara, ataupun bernafas. Sedangkan das merupakan hasil resuspensi partikel yang terletak di lantai, di tempat tidur, serta yang tertiup angin bersama debu lantai atau tanah. Salah satu contoh penyakit yang penularannya melalui udara adalah difeteri. Difeteri adalah penyakit infeksi akut pada saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh jenis bakteri yang biasa disebut Corynebacterium diftheriae. Difeteri dapat menular ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara tanpa menutup mulut atau menggunakan masker. Maka, droplet dari penderita akan masuk ke dalam tubuh orang di sekitarnya sehingga terjadilah penularan. Penyakit yang ditularkan melalui vektor atau vector-borne disease. Vektor ialah golongan arthropoda atau binatang yang tidak bertulang belakang yang dapat memindahkan penyakit dari satu sumber atau reservoir ke penjamu potensial. Salah satu contoh penyakit yang penularannya melalui vektor adalah DBD. DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. DBD ini ditularkan melalui nyamuk betina, terutama dari spesies Aedes aegypti. Virus DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi dari manusia ke manusia. Penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman. Penyakit yang penularannya secara langsung melalui zat makanan atau unsur makanan yang dimakan, serta melalui unsur minuman yang dikonsumsi. Salah satu contoh penyakit yang penularannya melalui makanan dan minuman adalah TBC. TBC adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat menular langsung ketika penderita batuk,
bersin, atau berbicara namun tidak menutup mulut atau menggunakan masker, maka droplet dari penderita akan menginfeksi orang-orang di sekitarnya. Secara tidak langsung, tuberkulosis juga dapat menular melalui debu, alat makan dan minum yang mengandung kuman TBC. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Sakit yang diderita orang pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Penyakit dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari satu orang ke orang lain karena adanya berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor tersebut adalah host, agent, dan environment. Penyakit menular berkaitan erat dengan epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat. Setiap penyakit memiliki pola penyebaran dan penularan yang berbeda-beda. Salah satu cara penularan penyakit yaitu ketika agen meninggalkan reservoir. Agen dapat keluar dari tubuh reservoir melalui sistem pernafasan, pencernaan, dan saluran urogenitalia. Selain itu, mekanisme penularan penyakit juga bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung dapat terjadi dari orang ke orang, binatang ke orang, tumbuhan ke orang, atau orang ke orang melalui kontak benda lain. Sedangkan penularan tidak langsung dapat melalui media-media penularan seperti melalui air, udara, vektor, atau makanan dan minuman. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.